Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel seputar tani dan kebun. Lama tidak berjumpa ya teman-teman ya. Maklumlah teman-teman karena saya ada kesibukan sedikit ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang pengendalian kutu-kutuan pada tanaman. Teman-teman, sekaligus saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita ya. Pertanyaannya seperti ini, seberapa pentingkah pengecekan pH air? Dibilang seperti itu ya. Seberapa penting pengecekan pH air untuk penggunaan insektisida? Jadi seperti video saya sebelumnya, bahwa dimana pengendalian insektisida itu sangat penting untuk pengecekan pH air ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya katakan sangat penting ya, sangat penting karena dimana kita pengendalian insektisida itu tidak boleh lebih daripada 5, tidak boleh di atas 5 dan tidak boleh di bawah 4,5 pH nya ya teman-teman ya. Karena kalau dia di bawah ataupun di atas, terlalu rendah ataupun terlalu tinggi pH nya, itu cara kinerja daripada insektisida itu kurang maksimal teman-teman, dan daya tahannya juga di tanaman itu tidak begitu maksimal ya, berkurang begitu ya, berkurang daya tahannya dan cara kerjanya. Dan kemudian yang paling penting teman-teman, apa sih yang membuat pH itu naik ya? Menurut daripada pengalaman kita ya teman-teman ya, saya juga orang awam ya. Menurut pengalaman kita bahwa pH itu naik disebabkan oleh dua hal. Yang pertama sinar matahari teman-teman ya, sinar matahari. Bila mana air itu disinari oleh panas matahari dan terjadi air itu menjadi panas, maka pH-nya itu akan naik teman-teman ya. Dan kemudian padatan air tersebut ya, atau ppm air tersebut juga mempengaruhi pH-nya naik. Contoh, bila mana kita memasukkan pupuk ya ke dalam air itu, pupuk NPK misalnya, itu cenderung pH-nya akan turun. Karena apa? Karena pupuk itu sifatnya mengasamkan tanah. Dan kemudian teman-teman, bila mana air tersebut mungkin bercampur dengan partikel-partikel tanah, itu juga menurut sepengetahuan kita bahwa pH-nya juga naik. Makanya teman-teman, saya di sini ya, saya sengaja ini ya, kolam, saya bikin kolam di bawah ini ya, kolam. Itu maksudnya supaya airnya itu boleh saya gunakan itu pH-nya rendah teman-teman. Jadi kebun saya ini kan tinggi ya, di atas sana ya, boleh teman-teman lihat, boleh saya perlihatkannya. Ini ke atas sana, tinggi itu ya. Jadi di atas sana teman-teman, saya membuat di situ kolam ya, kolam terpal ataupun drum ya, yang saya gunakan untuk menyiram. Tetapi teman-teman saya tidak menggunakan itu untuk menyemprot. Saya tetap kembali ke kolam yang di belakang saya ini teman-teman. Karena apa? Karena di saat saya cek pH-nya ya, saya cek pH-nya yang di drum itu, yang di drum sama yang di kolam saya yang di atas, itu pH-nya naik teman-teman. Berbeda dengan yang langsung di kolam yang di bawah ini. Jadi itu sangat pengaruh ya teman-teman ya. Apalagi air kita itu mengalir, berbeda dengan air yang kolamnya tidak mengalir. Jadi teman-teman makanya itu sangat penting sekali kita membeli ini teman-teman ya, pH ya. Jadi kita harus cek pH-nya teman-teman ya, bila mana kita akan mengendalikan hama ulat
ataupun kutu-kutuan ya. Yang penting kita menggunakan insektisida lah teman-teman ya. Tetapi kalau kita menggunakan fungisida ya tidak masalah, kita boleh aplikasikan, nggak masalah, nggak perlu kita mencek pH-nya ya teman-teman ya. Jadi untuk para sahabat tani semua di sana, yang perlu lagi saya kasih beritahu kepada kita bahwa pemakaian tangki semprot kita ini juga sangat pengaruh teman-teman. Bila mana kita menggunakan semprot ini, menggunakan pupuk, jelas otomatis pH-nya itu turun. Dan bila mana kita mencampurnya dengan kalsium, itu pH-nya naik ya teman-temannya. Jadi kalau menurut saya, menurut pengalaman kita, kalau bisa itu tangki kita itu sebenarnya dua teman-teman. Yang satu digunakan untuk insektisida dan yang satu digunakan untuk fungisida dan pupuk. Karena fungisida dan pupuk itu kan boleh dimix teman-teman ya. Jadi begitulah supaya hasilnya maksimal kalau menurut pengalaman kita ya teman-teman ya. Tetapi kalaupun tangki semprot kita itu belum ada ya teman-teman ya, kita masih sanggupnya satu ya, paling tidaknya teman-teman kita harus mencuci tangki ini setelah kita menggunakan kalsium pada umumnya ataupun pupuk ya teman-teman ya. Dan setelah kita mencucinya bersih, kita bilas beberapa kali, kita hidupkan ini sprayernya ya, supaya keluar dari sprayernya itu. Baru setelah kita mengisinya, baru kita cek juga di saat kita akan mengaplikasikan insektisida. Jadi sekali lagi teman-teman, itu sangat penting ya, sangat penting. Bila mana kita menggunakan insektisida, kita harus cek. Nanti lagi-lagi yang disalahkan apa? Obatnya yang nggak manjur, ataupun insektisidanya yang sudah palsu atau gimana. Tetapi apa? Karena pH kita yang mempengaruhi teman-teman. Oke, satu lagi yang paling penting adalah cara menggunakan ya. Jadi kali ini saya akan tunjukkan cara menggunakan insektisida agar lebih efektif. Yang pertama teman-teman, ini sudah kita siapkan air ya. Kita akan memberikan ini teman-teman, perkat ya, jangan lupa perkat, gunakan perkat ya. Perkat ini banyak macamnya teman-teman ya, dari DGW ada banyak macam perkat ini teman-teman ya. Boleh juga menggunakan sunlight ya teman-teman ya. Yang terlebih dahulu kita gunakan adalah perkat, kita aduk rata. Setelah itu barulah kita mencek pH-nya ya teman-teman ya. Cek pH-nya ya. Boleh lihat ya teman-teman ya. Terlihat teman-teman. Ya, di sini teman-teman 5,3 ya. Artinya perlu kita turunkan sedikit ya teman-teman ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya di video sebelumnya, bahwa kita menurunkan pH itu menggunakan cuka ya, ataupun bahan penurun pH ya teman-teman ya. Tapi bisa juga kita menggunakan cuka ya teman-teman ya, cuka makan ya teman-teman ya. Tapi sebaliknya, kalau pH kita itu rendah, kita boleh naikkan dengan soda kue ya teman-teman ya. Nah, ini sudah 5,2 teman-teman. Jadi saya akan turunkan pH-nya menggunakan
menggunakan ini teman-teman ya. Saya kali ini menggunakan POC ya teman-teman ya. POC ini karena pernah saya coba, saya cek dia menurunkan pH teman-teman. Ini POC yang saya buat sendiri ya teman-teman ya. Ya mungkin di dan waktu nanti boleh saya bagikan juga ya tentang pembuatan POC. Setelah itu kita cek kembali ya. Nah ini sudah turun ya teman-teman ya. Sama sekali tidak terlihat ya teman-teman ya. Terlihat teman-teman ya, sudah berada di 4,7 ya. Nah, berarti sudah bisa teman-teman kita menggunakannya. Nah, setelah pH-nya normal, sudah bisa ya, barulah kita menggunakan insektisida. Kali ini saya menggunakan Demolis teman-teman ya, karena saya mau mengendalikan kutu-kutuan ya. Dan menggunakan ini sesuai dosis anjuran ya teman-teman ya. Kalau hama trip itu cukup 0,5 per liter air ya. Berarti ini 16 liter. Berarti kita cukup gunakan 8 mili teman-teman ya. 8 mili ya. Karena 0,5 per tangki. Ini 16 liter. Ya lebih kurangnya 1 sendok makan lah teman-teman ya. 1 sendok makan penuh ya. Nah, oke, begitulah teman-teman ya yang boleh saya bagikan. Setelah itu kita aduk, baru kita aplikasikan di tangki semprot kita, baru kita semprot di lapangan teman-teman ya. Jadi sekian dulu teman-teman yang boleh saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi saya katakan sangat penting ya mencek pH itu ya, sangat penting. Coba nanti teman-teman buktikan ya. Jadi kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, boleh di share ke teman-teman kita yang lain, supaya teman-teman kita yang lain juga tahu ya. Dan didukung channel ini teman-teman dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Salam sukses petani Riau Indonesia.